Halo semua, perkenalkan, nama saya Claudia Jennifer Tanamaltan, dan pada hari ini saya akan membawakan materi singkat mengenai perioperatif medicine postoperatif. Perioperatif medicine adalah suatu studi atau ilmu multidisiplinary yang dilakukan untuk mencapai kondisi yang ideal bagi pasien yang akan menjalani prosedur pembedahan atau operasi. Perioperatif medicine ini dapat kita bagi menjadi 3, yaitu sebelum operasi atau preoperatif, selama operasi atau intraoperatif, dan yang terakhir yaitu sesudah operasi atau postoperatif. Pada hari ini saya akan membahas lebih dalam mengenai postoperatif atau pasca operasi. Tahap pasca operatif dimulai dengan memindahkan pasien dari kamar bedah ke unit pasca operasi dan berakhir dengan pulangnya pasien. Fokus intervensi keperawatan pada tahap pasca operatif adalah untuk memulihkan fungsi pasien seoptimal mungkin dan secepat mungkin. Berdasarkan resiko pasca anestesi, pasien dapat kita kelompokkan menjadi 3. Pertama, pasien yang memiliki resiko tinggi gagal nafas dan goncangan kardiovaskuler pasca anestesi atau bedah, sehingga pasien memerlukan nafas terkendali. Biasanya pasien kategori ini akan langsung dirawat di ICU tanpa menunggu pemulihan. Kelompok kedua, sebagian besar dari pasien pasca anestesi atau bedah masuk ke dalam kategori ini, di mana di kategori ini pasien harus dipastikan bisa menjaga keadekuatan respirasi. Kelompok ketiga yaitu pasien yang menjalani operasi kecil, singkat, dan rawat jalan. Pemulihan respirasi, sensori, motor, dan autonomi pasien harus dipastikan dengan baik sebelum pasien dipulangkan. Apa saja sih ruang lingkup dari perawatan pasca operasi? Pertama yaitu monitoring efek agen anestesi, memantau tanda vital dan jalan nafas pasien, mencegah terjadinya komplikasi pasca operasi, mengupayakan percepatan pemulihan dan penyembuhan dari pasien. Tahapan-tahapan dari pemulihan pasca operasi dapat kita bagi menjadi 2, yaitu pemulihan segera dan pemulihan berkelanjutan. Pemulihan segera yang dimaksud adalah untuk pasien ODC atau one day care atau pasien bedah sehari, pemulihan dapat berlangsung hanya dalam waktu 1-2 jam. Pemulihan berkelanjutan yaitu untuk pasien yang dirawat di rumah sakit, di mana pemulihannya dapat terjadi dalam beberapa jam dan penyembuhan dapat terjadi dalam 1 hari atau lebih tergantung pada luasnya pembedahan dan respon pasien. Apa saja hal yang perlu diperhatikan untuk perawatan pasca operasi? Pertama, kontrol nyeri. Kedua, agitasi. Ketiga, mual dan muntah. Keempat, hipotermi dan menggigil. Kelima, paten jalan nafas. Keenam, pemeliharaan sirkulasi. Ketujuh atau yang terakhir, urine output. Akan saya coba bahas satu persatu, mulai dari 1 kontrol nyeri. Kontrol nyeri atau nyeri pasca operasi yang sedang hingga berat biasanya ditangani dengan oral atau parenteral opioid. Penggunaan opioid perioperatif sangat berkaitan dengan munculnya efek samping berupa mual, muntah, depresi pernapasan, pruritus, dan retensi urin yang dapat mempengaruhi keadaan pasien pasca operasi. Kedua, agitasi. Sebelum pasien tersadar penuh, nyeri sering muncul dengan manifestasi sebagai kegelisahan post-operasi. Gangguan sistemik yang serius berupa seperti contohnya hipoksemia, asidosis, hipotensi, kantung kemih yang penuh,
atau komplikasi pembedahan seperti pendarahan intraabdominal tersembunyi harus kita pikirkan secara tepat dan seksama. Ketiga, mual dan muntah, atau yang lebih dikenal dengan post-operative nausea and vomiting atau PONV. PONV biasanya terjadi sebanyak 30-40% pada pasien yang mendapatkan general anestesi. Etiologi atau penyebab dari PONV biasanya berkaitan erat dengan analgetik dan agen anestesi yang digunakan selama operasi, jenis dari operasi, dan juga faktor intrinsik dari pasien. Mual juga bisa tampak pada pasien yang mengalami hipotensi karena anestesi spinal atau epidural. Peningkatan tonus vagal dengan manifestasi bradikardia mendadak pada umumnya didahului dengan gejala muntah-muntah. Anestesi propofol dapat menurunkan insiden mual dan muntah post-operasi atau PONV. Keempat, hipotermi dan menggigil. Hipotermi dapat kita koreksi atau dapat kita terapi dengan alat penghangat udara, lampu hangat, atau selimut hangat untuk meningkatkan suhu tubuh pasien ke normal. Menggigil yang hebat dapat memberikan efek berupa kenaikan konsumsi oksigen, produksi karbon dioksida, dan curah jantung. Efek fisiologis ini seringkali sulit untuk ditoleransi oleh pasien yang sudah mempunyai gangguan jantung dan paru. Hipotermi sendiri dapat dikaitkan dengan meningkatnya kejadian iskemia miokard, aritmia, dan peningkatan kebutuhan transfusi. Menggigil dapat terjadi di PACU sebagai akibat dari hipotermia intraoperasi atau karena agen anestesi. Penyebab terpenting dari hipotermia adalah redistribusi panas dari bagian sentral tubuh ke bagian perifer tubuh. Suhu sekitar ruang operasi yang dingin, luka besar yang terbuka lama, dan penggunaan jumlah besar cairan intervena yang tidak dihangatkan. Aliran gas yang tinggi dan tidak dilembabkan juga dapat memberikan kontribusi pada hipotermia. Kelima, paten jalan nafas. Kita harus memperhatikan kondisi-kondisi yang mengindikasikan gangguan pernafasan, seperti sumbatan jalan nafas, hipoventilasi, hipoksemia. Keenam, pemeliharaan sirkulasi. Kita juga harus memperhatikan adanya gangguan kardiovaskular seperti hipertensi, hipotensi, dan gangguan irama jantung atau aritmia. Yang terakhir yaitu urine output. Keluaran urin atau urine output harus kita pantau dengan ketat sampai fungsi ginjal kembali ke normal. Apabila tindakan ini tidak efektif, maka kateter Foley dapat dipasang sesuai dengan anjuran dokter. Kita harus memperhatikan apakah adanya gangguan fungsi ginjal seperti masalah prerenal, renal, dan postrenal. Lalu kita masuki ke tahap pemulihan. Tahap pemulihan dimaksudkan dengan proses berkelanjutan yang terkait dengan anestesi dan pembedahan dan bertujuan untuk mengembalikan fungsi fisiologis dan psikomotorik normal pasien dengan tingkat morbiditas yang minimal. Tujuan dari pemulihan yaitu untuk patensi jalan nafas dan ventilasi yang adekuat. Kedua, untuk mencapai hemodinamik yang stabil. Ketiga, sebagai manajemen nyeri pasca operasi. Keempat, untuk memantau pendarahan luka operasi. Fase pemulihan dapat kita bagi menjadi 3, yaitu early recovery, intermediate recovery, and late recovery. Pertama, early recovery, yaitu fase di mana pasien mulai bangun dari pembiusan, refleks pasien mulai pulih, dan adanya aktivitas motorik. Pada fase ini, pasien biasanya berada di ruang Post Anesthesia Care Unit atau PACU untuk dimonitor secara ketat. Penilaian kondisi pasien agar dapat dikategorikan sebagai fase pemulihan
dapat kita gunakan beberapa skor yang akan saya sebutkan, yaitu Aldred score untuk pasien dewasa, Stewart score untuk anak-anak, dan Bromwich score untuk pasien dengan spinal anestesi. Kedua yaitu intermediate recovery. Pada fase ini, pasien sudah dapat mulai ambulasi, minum cairan, miksi, dan bersiap untuk dipulangkan. Biasanya fase intermediate ini kita dapat menggunakan scoring system, yaitu Post Anesthesia Discharge Scoring System atau PADSS. Yang terakhir yaitu Late Recovery. Fase ini dimulai ketika pasien dipulangkan ke rumah dan akan berlanjut hingga pemulihan fungsional tercapai dan pasien dapat melanjutkan aktivitas kehidupan sehari-hari secara normal. Apa saja hal-hal yang mempengaruhi fase pemulihan? Pertama, jumlah masukan dan simpanan anestesi berupa lama dari pemakaian dan dosis total selama operasi berlangsung. Kedua, laju metabolisme, di mana setiap pasien mempunyai metabolisme rate atau laju metabolisme yang berbeda-beda tergantung pada status dan fungsi organ metabolik dan suhu tubuh pasien. Yang terakhir yaitu laju ekskresi. Post Anesthesia Care Unit atau PACU atau yang dapat kita sebut juga dengan ruang pemulihan atau recovery room. Merupakan ruangan tempat pengawasan dan pengelolaan secara ketat pada pasien yang baru saja menjalani operasi sampai dengan keadaan umum pasien stabil. Periode pulih sadar dapat dimulai segera setelah pasien meninggalkan meja operasi dan langsung diawasi oleh ahli anestesi. Semua komplikasi dapat terjadi setiap saat, termasuk pada waktu pemindahan pasien dari kamar operasi ke ruang recovery atau ruang pemulihan. Oleh sebab itu, pasien operasi yang ditempatkan di ruang pemulihan harus secara terus-menerus dan ketat dipantau hingga kondisi pasien stabil. Post Anesthesia Care Unit atau PACU biasanya berada di area yang sama dengan kamar operasi. PACU juga dijaga oleh tenaga medis yang terampil dan dilengkapi dengan perlengkapan untuk monitoring dan juga perlengkapan untuk resusitasi. Biasanya monitor pulse oximetry, monitor EKG atau elektrokardiografi, dan tensimeter otomatis harus ada untuk setiap pasien. Dan ketiga monitor tersebut harus digunakan pada setiap pasien pada fase awal pemulihan dari anestesi. PACU juga seharusnya punya alat-alat pokok dan alat-alat gawat darurat terpisah dari kamar operasi. Alat-alat ini meliputi kanul oksigen, face mask dengan berbagai pilihan, oral dan nasal airway, laryngoskop, endotracheal tube, laryngeal mass airway atau LMA, dan perlengkapan untuk ventilasi. Alat penghangat udara dan lampu panas serta selimut hangat atau dingin harus juga tersedia untuk pasien dengan hipotermia atau menggigil. Sebuah alat defibrilasi transkutan dan sebuah kereta dorong darurat yang berisi obat-obatan dan perlengkapan untuk bantuan hidup lanjut harus ada dan dicek secara periodik. Alat untuk terapi respiratori dan ventilator juga harus ada dalam ruang pemulihan. American Society of Anesthesiologists atau ASA menetapkan standar untuk PACU yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pasien, tetapi tidak untuk menjamin secara khusus outcome dari pasien. Standar tersebut dibagi menjadi 5, yaitu standar pertama, semua pasien dengan general anestesi, regional anestesi, atau MAC monitoring anesthetic care harus mendapatkan penata laksanaan pos anestesi yang tepat. Standar kedua yaitu pasien yang dipindahkan ke PACU harus diawasi oleh tim anestesi yang mengetahui kondisi pasien. Pasien harus terus dievaluasi secara berkesinambungan selama pemindahan dengan monitoring dan dukungan yang tepat terhadap kondisi pasien. Standar ketiga yaitu pada saat tiba di PACU,
pasien harus dievaluasi ulang dan diberikan laporan kepada perawat yang bertanggung jawab di PACU. Standar keempat, kondisi pasien harus dievaluasi berkesinambungan di PACU. Lalu yang terakhir, standar 5, dokter bertanggung jawab mengeluarkan pasien dari PACU. Apa saja hal-hal yang harus kita pantau selama pasien berada di post anesthesia care unit? Pertama, respirasi, seperti laju nafas, potensi jalan nafas, dan saturasi oksigen. Kedua, kardiovaskular, seperti nadi dan tekanan darah. Ketiga, neuromuskular, seperti pemeriksaan fisik dan keempat, status mental. Kelima, nyeri. Keenam, mual dan muntah. Kita juga dapat memonitor elektrokardiogram, suhu, urine output, dan pendarahan dari pasien. Berikut merupakan Aldred Score, yaitu kriteria untuk memindahkan pasien dewasa dari ruang pemulihan ke bangsalnya. Aldred Score kita nilai dari parameter berupa aktivitas motorik, respirasi, sirkulasi, kesadaran, dan saturasi oksigen pasien. Jika jumlah skor lebih dari 8, maka pasien dapat dipindahkan ke ruangannya. Kedua, Steward Score, atau kriteria untuk memindahkan pasien anak-anak dari ruang pemulihan ke bangsalnya. Steward Score kita nilai dari pergerakan, pernafasan, dan kesadaran dari anak tersebut. Jika jumlah skor lebih dari 5, maka pasien dapat dipindahkan ke ruangan. Ketiga, yaitu Bromide Score, yaitu kriteria untuk memindahkan pasien dengan spinal anestesi dari ruang pemulihan ke bangsalnya. Bromide Score kita evaluasi dari pertama, apakah pasien dapat mengangkat tungkai bawah, skornya 0. Skor 1 yaitu pasien tidak dapat menekuk lutut tetapi dapat mengangkat kakinya. Skor 2 yaitu pasien tidak dapat mengangkat tungkai bawah tetapi masih dapat menekuk lutut. Skor 3 yaitu pasien tidak dapat sama sekali mengangkat kakinya. Jika jumlah skor kurang dari 2, maka pasien dapat dipindahkan ke ruangannya. Lalu di fase intermediate recovery, kita menggunakan Post Anesthesia Discharge Scoring System atau PADSS. PADSS sendiri biasanya digunakan untuk pasien outpatient atau pasien one day care yang dapat segera dipulangkan. Parameter yang kita evaluasi yaitu vital sign berupa tekanan darah, lalu ambulation atau aktivitas dari pasien atau mobilisasi, mual muntah, nyeri, perdarahan, dan urine output atau berkemih dari pasien. Jika skor lebih dari sama dengan 9, maka pasien boleh keluar dari PACU atau pasien boleh pulang ke rumah dengan keluarga yang mendampingi. Selain itu, terdapat kriteria pemulangan pasien one day care atau bedah sehari. Pertama, tanda vital stabil lebih dari 30 menit, tidak terdapat mual dalam 30 menit, pasien berorientasi baik pada waktu, tempat, dan personal atau identitas pasien sendiri, pasien mampu duduk dan atau berjalan. Sebagai kriteria pilihan yaitu pasien dapat menerima cairan secara oral tanpa dimuntahkan. Pasien bebas nyeri atau mempunyai nyeri minimal, urine output yang adekuat, tidak adanya perdarahan aktif, dan pasien ditemani oleh orang lain atau keluarga yang dapat bertanggung jawab. Sekian presentasi saya, terima kasih atas perhatiannya.